Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Adisti dengan NIM 2103096046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian paragraf, kalimat topik, dan kalimat penjelas. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut KBPI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Itu menurut Chloe Sperrat. Ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda indent. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 2. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Paragraf pembuka. Berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu membaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. 2. Paragraf isi. Membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup. Memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung. Gunanya untuk menyambung satu paragraf dalam paragraf lainnya. Kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi di dalam kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Pesan yang disampaikan dalam kalimat topik cukup jelas dan dapat dibentuk. Letak kalimat topik umumnya di awal atau akhir paragraf. Fungsi dari kalimat topik adalah mengendalikan gagasan utama. Ciri-ciri kalimat topik. Biasanya diletakkan pada awal paragraf, tapi biasanya juga pada akhir paragraf. Suatu kalimat yang berisi kalimat utama dan ditandai dengan kata-kata kunci seperti 1. Dengan demikian. 2. Sebagai kesimpulan. 3. Yang penting. 4. Jadi. Berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang tidak dapat dipahami artinya, tanpa adanya kalimat lain atau hanya untuk menambahkan kejelasan dari kalimat kata. Kejelasan arti dari kalimat penjelas dapat diketahui setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Pembentukan kalimat penjelas umumnya memerlukan pembentukan kata sambung dan kata peralihan. Kalimat penjelas berfungsi mendukung kalimat topik sehingga berisi keterangan rinci, contoh, dan informasi tambahan lainnya. Ciri-ciri kalimat penjelas. Sifat kalimat penjelas adalah tidak berdiri sendiri. Pada kalimat penjelas mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Kalimat penjelas memerlukan penghubung seperti kata bahkan, misalnya, contohnya, agar, tercapai, koherensi, atau keterkaitan antar kalimat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.